Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devi Miftahul Janah, mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 6 FKIP Uhamka. Nah, di video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman tips bagaimana menjadi seorang PR yang keren. PR itu adalah public relation, di mana kesehariannya adalah berbicara di depan banyak orang ataupun bertemu dengan banyak orang. Nah, apa sih yang dibicarakan dari PR? Apabila yang kita bicarakan, namun seseorang yang kita ajak bicara tidak mengerti ataupun tidak paham, maka sebenarnya kita belum bisa dikatakan menjadi seorang PR yang baik ataupun keren. Nah, untuk itu, jadi seorang PR yang dapat dipahami pembicaraannya atau omongannya, ada tipsnya nih teman-teman. Yuk kita simak video ini. Tips yang pertama ketika kita berbicara dengan seseorang adalah percaya diri. Percaya diri merupakan kunci utama dalam kita berbicara di depan banyak orang. Percaya diri ini bagaimana kita paham ataupun menguasai materi yang akan kita bicarakan atau yang akan kita berikan kepada seseorang tersebut. Kemudian juga percaya diri ini bagaimana kita percaya dengan kemampuan apa yang kita miliki. Bagaimana publik akan percaya dengan pembicaraan kita kalau kita sendiri tidak percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya yang kedua adalah berpikiran terbuka atau biasa disebut dengan open-minded. Ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, kita sebagai PR yang baik harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik pula dan tidak boleh bergantung pada menurut saya, tetapi orang lain tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan argumennya sendiri. Lalu berikutnya yang ketiga adalah mudah beradaptasi. Nah, untuk mudah beradaptasi ini, kita sebagai PR dituntut ketika kita berhadapan di depan audiens kita seperti apa. Misalnya, audiens kita adalah anak-anak SD, maka kita harus dapat memposisikan dan berbicara kepada mereka selayaknya berbicara dengan anak-anak SD. Misalnya lagi, kita berhadapan dengan audiens orang yang lebih tua atau senior-senior kita, maka kita sebagai PR harus dapat memposisikan diri kita dengan serendah mungkin. Namun bukan berarti kita merendahkan diri kita sendiri. Untuk apa? Agar kita sebagai PR dapat terkesan menjadi pribadi yang positif dan yang baik. Yang keempat adalah banyak-banyak belajar. Banyak-banyak belajar gimana? Kita sebagai seorang PR harus banyak-banyak belajar. Misalnya belajar berbicara sendiri walaupun di depan cermin. Kemampuan berbicara ini sebagai PR kita harus asah dan terbiasa berbicara dengan lancar agar ketika kita berada di depan audiens banyak, kita tidak berbicara dengan terbata-bata melainkan lancar. Sebagai PR kita harus pandai mengutarakan sesuatu dan pandai berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, kemampuan berbicara ini sangat penting untuk kita asah. Yang kelima adalah pandai mengatur mood. Dalam kehidupan seorang PR, harus pandai dalam mengatur mood atau lebih tepatnya mengontrol mood kita sendiri. Kenapa? Karena kita seorang PR setidak baik apapun atau setidak bahagia apapun, ketika kita bertemu dengan publik, media, ataupun klien, kita harus tetap terlihat menyenangkan dan tidak boleh menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Keenam adalah berpenampilan menarik. Ketika kita berpenampilan menarik, teman-teman, otomatis rasa percaya diri kita akan meningkat sehingga kita enjoy dalam menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Dan orang-orang yang menonton kita atau audiens yang menonton kita akan beranggapan bahwa ternyata si PR ini atau si pemateri ini tidak hanya bagus dalam menyampaikan materi, ternyata penampilannya pun juga bagus dan menarik. Berikutnya yang ketujuh adalah menguasai public speaking. Nah, seperti apa yang sudah saya katakan, sebagai seorang PR kita harus banyak belajar. Salah satunya adalah dengan belajar menguasai public speaking. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa berlatih di depan kaca. Kemudian ketika teman-teman sedang rapat, teman-teman bisa berani untuk mengutarakan pendapatnya teman-teman sendiri. Selain itu, dengan adanya public speaking ini sebagai PR, kita juga jadi pandai mempromosikan atau meyakinkan publik dengan perusahaan yang kita naungi. Terakhir adalah memiliki banyak relasi. Nah, untuk poin ini sebenarnya untuk seorang PR yang sudah berpengalaman. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai banyak relasi, pasti kita akan mendapat keuntungan-keuntungan. Apa aja keuntungannya? Misalnya kita jadi dikenal banyak orang, kemudian kita mendapatkan banyak job dan yang lainnya.
Nah, untuk itu sebagai PR kita harus memperbanyak relasi kita. Nah, itu dia teman-teman 8 tips dari saya bagaimana menjadi seorang PR yang keren. Semoga dengan teman-teman menonton video ini dapat menjadi referensi teman-teman untuk menjadi seorang PR yang baik dan yang keren. Oke, sampai bertemu dengan video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.